Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat JDIH dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa untuk yang pertama kalinya bersama saya Widya Hastantri dalam acara podcast JDIH KPU Kota Tegal. Dan saat ini sudah hadir bersama saya di tengah-tengah kita dua narasumber yang sudah mumpuni. Yang pertama adalah beliau adalah Ketua KPU Kota Tegal, Bapak Karyudi Prayitno. Apa kabar Pak Karyudi? Saya panggilnya apa sih sebenarnya Pak? Bung aja. Bungkar. Ya. Saya nggak enak loh Pak panggilnya Gak Bung apa-apa. ya. Saya panggil Bung boleh. Ya. Tapi beliau adalah Ketua KPU Kota Tegal saat ini periode 2024 hingga 2029. Bung Karyudi Prayitno. Kemudian yang kedua adalah narasumber kita Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Muhammad Mas Hadi. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Bapak berdua baik semua nggak Pak? Baik semua. Baik. Iya. Sehat selalu. Kehormatan bagi kami JDIH KPU Kota Tegal bisa menghadirkan, terutama Pak Ketua bisa berkenan hadir ya Pak Ya. di podcast perdana kita, podcast JDIH KPU Kota Tegal. Ini adalah episode pertama Pak. Episode pertama podcastnya JDIH. Kalau podcastnya KPU mungkin sudah lama, tapi ini untuk podcast JDIH inilah adalah yang pertama kali, episode pertama. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, pemahaman khususnya terkait hukum dan produk-produk hukum di KPU Kota Tegal khususnya. Nah, untuk Pak Ketua ini atau Bung Karyudi ini sebagai Ketua KPU, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut bisa memberikan semacam kata pengantar gitu untuk kegiatan podcast ini. Mudah-mudahan nanti seperti apa, mungkin ada harapan dan sebagainya. Monggo Pak Karyudi. Oke, terima kasih ada Mbak Widya ya sebagai Kasubag Hukum ya Mbak ya. Alhamdulillah. Dan Mas Pak Ustadz Mas Hadi ya Kepala Mas. Divisi Hukum dan Pengawasan ya. Ketua divisi. Saya ucapkan terima kasih ya pada Mbak Widya dan Kadif Hukum yang sudah memplanning podcast JDIH yang pertama kali mungkin ya di Kota Tegal. Sejatinya JDIH kan ini menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 sebagai wadah pendayagunaan untuk jaringan dokumentasi dan hukum lah ya, sehingga produk-produk dokumentasi hukum yang baik pemilu maupun pilkada sejatinya ya selalu ditampilkan di JDIH ya Mbak ya. Nah mungkin karena ini ada podcast, maka nanti bisa diakses melalui JDIH-nya KPU Kota Tegal, bisa pula diakses melalui podcastnya JDIH. Tadi ada ruang ya yang bisa diketahui oleh publik lah, kira-kira seperti itu. Pasca keluarnya peraturan Presiden nomor 33, kemudian kan muncul keputusan KPU ya nomor 134 tahun 2016. selang 4 tahun kemudian ya di 2016. Artinya kita sudah punya payung hukum ya, satu payung hukumnya peraturan Presiden, satunya keputusan KPU. Mudah-mudahan KPU Kota Tegal dengan adanya JDIH ini akan semakin memberikan informasi yang akurat lah ya, yang memang harus diketahui oleh publik kan. Karena sekarang publik harus punya hak ya untuk mengetahui informasi-informasi ya, apalagi informasi terkait kepemiluan. Mungkin pengantar saya itu saja dulu Mbak ya, dan harapan saya ke depan JDIH tetap terus eksis lah, menjaga eksistensinya lah, agar tiap 2 minggu atau 1 bulan sekali bisa menampilkan ya judul-judul atau tema-tema yang jauh lebih menarik lagi ke depannya. Mungkin itu saja Mbak. Ya, siap. Kasih Pak Ketua. Selanjutnya nih untuk Pak Mas Hadi. Jadi tadi sudah dibicarakan tentang JDIH, tapi mungkin banyak yang belum mengetahui sebenarnya
JDIH itu seperti apa? Apa namanya? Khususnya di KPU Kota Tegal, JDIH itu apa yang masuk di dalamnya seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Mas Hadi, monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Widya selaku Kabag TPP Hukum. Kasubag Pak. Kasubag, ya maaf. Mudah-mudahan akan naik lagi menjadi Kabag gitu. Amin. Ya, Bu Widya selaku Kasubag TPP Hukum KPU Kota Tegal yang telah mengantarkan kegiatan podcast JDIH yang perdana ya. Perdana yang pertama kali di KPU Kota Tegal khusus pada periode 2024 hingga 2029. Juga tidak kalah pentingnya lagi pada Bapak Ketua KPU Kota Tegal yaitu Bungkar panggilannya. Bungkar Yudi Prayitno ya, ya, ini tidak asing lagi nama Bungkar Yudi, selalu mengisi podcast KPU, mendampingi podcast KPU yang sudah berjalan 6 episode ya, 6 episode itu. Mudah-mudahan dengan hadirnya podcast JDIH KPU Kota Tegal pada kesempatan siang hari ini yang pertama kali, ini juga tidak terkalahkan dengan podcast yang ada di KPU Kota Tegal. Artinya Amin. Berseri Pak, ya, berseri. Meskipun tadi dikatakan oleh Pak Ketua bisa 2 minggu ataupun 1 bulan sekali lah, ya itu karena efisiensi anggaran misalnya. Itu. Jadi nanti kami mencari format sekiranya podcast JDIH itu bisa berlangsung Pak. Itu mudah-mudahan minimal itu 1 bulan sekali bisa berjalan itu. Yang tadi disampaikan oleh Bu Kasubag terkait dengan JDIH itu sendiri, kita sama-sama mengetahui ya bahwa JDIH itu singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum itu singkatan JDIH itu. JDIH itu merupakan wadah yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mengelola, mendokumentasikan dan menyediakan informasi hukum terkait penyelenggaraan pemilu, baik peraturan perundang-undangan maupun hukum informasi maupun terkait informasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan dan mudah untuk diakses oleh masyarakat publik itu JDIH. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, memang perlunya adanya podcast JDIH ya, setidaknya kita bisa memberikan informasi hukum pada masyarakat Kota Tegal khususnya itu. Kemudian peran JDIH di KPU Kota Tegal khususnya dalam Pilkada serentak tahun 2024 itu adalah terutama dalam rangka meningkatkan transparansi, kemudian akuntabilitas, kemudian yang ketiga adalah partisipasi publik itu. Perihal transparansi, memang ketika KPU Kota Tegal itu mempublikasikan peraturan perundang-undangan ataupun keputusan KPU ataupun mungkin dari produk-produk hukum yang lainnya, baik itu dari KPU RI, provinsi ataupun dalam bentuk produk hukum selain itu dari KPU Kota Tegal melalui JDIH jelas mempublikasikan tanpa menyimpan ya, tapi mempublikasikan ke masyarakat supaya masyarakat tahu akan produk-produk hukum yang sudah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tegal khususnya itu. Kemudian jelas akuntabilitas, artinya bahwa penyelenggara pemilu ataupun pemilihan di dalam menyediakan akses yang bisa diterima atau bisa dibuka oleh masyarakat Kota Tegal khususnya, itu jelas terkait dengan peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan KPU ataupun informasi hukum yang lainnya,
itu sesuai dengan tugas daripada penyelenggara pemilu, ya tentu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian harapannya sebagai masyarakat Kota Tegal khususnya itu bisa mengakses adanya produk-produk hukum ataupun peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan KPU terkait dengan Pilkada serentak 2024 yang kemarin sudah berlangsung, ya, itu dengan baik, itu melalui laman JTIH. Itu yang pertama. Kemudian peran JTIH dalam Pilkada serentak 2024 kemarin adalah sebagai pusat ataupun sumber informasi hukum yang di dalamnya itu terkait dengan peraturan perundangan dan keputusan KPU yang tentu bisa diakses oleh semua pihak, oleh publik, ya, oleh publik. Makanya harapan dari kami, ya, masyarakat Kota Tegal khususnya ini bisa proaktif menjadi masyarakat yang aktif dalam mengupdate produk-produk hukum ataupun keputusan-keputusan KPU yang ada itu. Saya kira itu, Bu. Jadi peran JDIH di dalam lembaga penyelenggara KPU ini khususnya, ya, Pak. Iya. Itu berarti tadi kalau saya catat itu ada beberapa. Jadi yang pertama untuk transparansi, kemudian untuk akuntabilitas, dan terakhir sebagai sumber informasi hukum untuk seluruh masyarakat. Sebenarnya mungkin nggak hanya untuk masyarakat Kota Tegal saja, ya, Pak. Iya, betul. Karena JDIH ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia seperti itu, ya, Pak. Betul. Baik. Kemudian sepanjang perhelatan pilkada kemarin, pemilu dan pilkada, mungkin apa saja yang sudah dilaksanakan oleh JDIH Kota Tegal? Iya, terima kasih. Yang jelas sudah banyak kami lakukan kegiatan-kegiatan yang mengiringi tahapan pilkada serentak 2024, ya. Kalau kita mengacu pada PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, di sana itu dijelaskan bahwa tugas fungsi daripada Divisi Hukum dan Pengawasan itu diantaranya adalah mengkoordinasikan, kemudian menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah kebijakan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kota. Gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan telaah hukum dan advokasi hukum. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan dokumentasi dan publikasi hukum. Keempat adalah pengawasan dan pengendalian internal. Kemudian yang kelima adalah penyelesaian sengketa proses tahapan hasil pemilu dan pemilihan, kemudian non tahapan pemilu dan pemilihan itu. Dan yang terakhir adalah penyelesaian penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, kode perilaku yang dilakukan oleh badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS. Nah, dari tugas pokok fungsi tersebut kami sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang ada kaitannya dengan tugas fungsi pokok Divisi Hukum dan Pengawasan. Divisi Hukum, ya, Pak. Ya. Berarti ini lebih ke apa yang sudah dilaksanakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan sepanjang perhelatan pilkada kemarin, ya, Pak. Betul. Yang itu semua kan itu bisa diakses melalui JDIH, kegiatan-kegiatan tersebut. Iya. Seperti halnya tadi yang pertama adalah penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Tegal. Itu kami sudah banyak menerbitkan keputusan-keputusan KPU, baik itu keputusan oleh Ketua KPU maupun keputusan oleh Sekretaris KPU Kota Tegal. Itu sudah kami unggah, ya, melalui JDIH, ya, selama perhelatan ataupun tahapan pilkada serentak 2024. Itu sudah kami unggah dari nomor 1 sampai terakhir sampai ratusan, itu bisa diakses
oleh masyarakat baik Kota Tegal maupun yang lainnya itu. Kemudian terkait dengan telah hukum dan advokasi hukum, itu kaitannya dengan berbagai macam kegiatan. Kami juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti halnya sosialisasi produk hukum, kemudian sosialisasi penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, kode perilaku, dan sumpah janji badan ad hoc. Kemudian ada sosialisasi internal persiapan Pilkada serentak 2024, ada konsolidasi internal ya. Kemudian ada rapat koordinasi ya terkait dengan antisipasi penanganan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada serentak 2024 di TPS ya. Kemudian yang terakhir ada harmonisasi hukum lah. Di dalam kegiatan harmonisasi hukum ini juga hubungannya dengan peraturan-peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan KPU, baik itu dari KPU RI, provinsi maupun KPU kabupaten kota. Kami mencoba untuk berdiskusi, untuk bersama membahas, mencari titik temu ataupun mencari pemahaman, persepsi ya, bersama supaya gitu, ya kesamaan persepsi ataupun pemahaman. Karena tanpa adanya kita berdiskusi masalah peraturan perundang-undangan, kemudian keputusan-keputusan KPU, kadang masih ngambang pemahamannya itu. Makanya perlu adanya kegiatan harmonisasi hukum dalam rangka untuk menyamakan persepsi. Dan ini dilakukan di masing-masing kecamatan se-Kota Tegal itu. Kemudian ada lagi terkait dengan apa namanya publikasi hukum ya, publikasi hukum. Kami juga sudah mempublikasikan ya terkait tadi yang sudah saya sampaikan ya, yaitu ketika apa namanya penyusunan keputusan KPU baik oleh ketua maupun oleh sekretaris itu sudah disetujui, ditandatangani oleh ketua, artinya sah ya, sudah resmi, maka kami mengunggah dokumen hukum tersebut melalui laman JTIH. Laman JTIH Kota Tegal. Kota Tegal. Iya, artinya setiap keputusan-keputusan yang KPU itu terbitkan, kami selekasnya ataupun segera mungkin untuk bisa diunggah supaya bisa diakses oleh masyarakat. Itu. Termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan ya terkait dengan kegiatan kami divisi hukum dan pengawasan itu juga sudah banyak kami akses melalui JTIH, melalui JTIH. Yang mana JTIH Kota Tegal itu sendiri kan memiliki akun ya, Mbak Widya. Maaf, ya. JTIH KPU Kota Tegal ya, Pak? Ya maaf, JTIH KPU Kota Tegal itu kan memiliki akun yang terdiri dari beberapa platform itu. Itu ada Facebook, ada Instagram, kemudian ada apa lagi? TikTok mungkin ya, TikTok, Pak? Ya, TikTok, YouTube itu. Itu bisa diakses oleh masyarakat juga ya. Artinya bahwa KPU Kota Tegal itu benar-benar selama perhelatan Pilkada serentak 2024 khususnya di Kota Tegal ini, kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku anggota KPU Kota Tegal, Divisi Hukum dan Pengawasan Kota Tegal itu. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jelas sekali. Berarti intinya semua kegiatan itu khususnya di divisi hukum itu bisa diakses masyarakat melalui JDIH gitu nih Pak. Betul. Ya sebenarnya sih bukan hanya kegiatan-kegiatan apa namanya di divisi hukum dan pengawasan saja ya. Semua kegiatan yang ada di KPU Kota Tegal ya itu bisa saja itu. Bisa diakses. Tapi khususnya untuk kegiatan hukum ini bisa diakses di JDIH. Ya betul. Ini kalau boleh nih agak beda dikit. Sebenarnya JDIH itu apakah hanya di KPU Kota Tegal atau hanya di KPU? Apakah di semua satker KPU ada JDIH atau juga ada di lembaga-lembaga lain? Mungkin di pemerintah daerah atau di instansi lain mungkin? Iya. Yang jelas sih kalau tadi disampaikan oleh ketua ya bahwasannya kan landasan hukum ataupun dasar hukumnya JDIH itu kan pada keputusan KPU
nomor 134 tahun 2016 ya, yaitu tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum itu. Ya jelas karena itu adalah keputusan KPU RI sampai ke bawah itu mesti JDIH itu ada. Ya, gitu. Sampai pada Satker KPU Kabupaten Kota. Dari pusat RI, KPU RI hingga provinsi hingga kabupaten kota itu ada JDIH. Betul. Nah tadi ditanyakan terkait dengan apakah di pemerintahan itu ada JDIH, ada Bu. Ya, termasuk pemerintahan Kota Tegal khususnya juga. Kami juga pernah datang ke dinasnya ya. Itu di bagian hukum itu bagian memang hukum pemerintah Kota Tegal. Iya, itu ada. Di situ pintu masuk JDIH itu. Ya mungkin karena sebenarnya regulasi utama paling tinggi mungkin tadi ya seperti disampaikan Bungkar Yudi, Peraturan Presiden nomor 33 Pak tahun 2012. Itu artinya memang sebagai payung hukum utama bagi JDIH di seluruh instansi mungkin seperti itu Pak. Baik, kemudian nih kalau boleh pertanyaan terakhir mungkin Pak. Bagaimana sebenarnya cara mengakses untuk masyarakat yang ingin mengambil informasi atau mengetahui informasi hukum di KPU Kota Tegal seperti itu. Misalnya nih saya mahasiswa, biasanya kan informasi hukum itu yang paling tertarik biasanya mahasiswa mungkin untuk membuat skripsi, membuat kajian, tulisan dan sebagainya. Ini kalau misal saya sebagai mahasiswa, saya harus melakukan apa atau harus menghubungi siapa atau harus bagaimana untuk bisa mengakses informasi-informasi hukum itu, Pak? Apakah harus langsung datang atau mungkin bisa lewat mana? Mungkin seperti itu. Ya, tadi yang saya sampaikan ya. Artinya bahwa JDIH Kota Tegal itu kan memiliki akun dengan berbagai platform itu. Bisa melalui TikTok, bisa YouTube ataupun TikTok, YouTube, Instagram gitu ya. Itu. Nah, YouTube ya, ini salah satunya ya Pak. Ya YouTube itu ya. Untuk kegiatan-kegiatan ya. Podcast ini khususnya untuk di YouTube. Betul. Kalau untuk kegiatan-kegiatan itu kan bisa mengakses melalui YouTube, Instagram itu. Tapi kalau terkait dengan produk-produk hukum ya memang harus membuka laman JDIH itu sendiri. Laman JDIH. Iya. Jadi mungkin sobat JDIH kalau ingin melihat laman JDIH KPU Kota Tegal mungkin bisa nanti lihat di sini ya. Nanti ada linknya di bawah ini. Mungkin seperti Pak. Iya, itu. Baik, terima kasih sekali Bapak-bapak narasumber, Bungkar Yudi, Pak Mas Hadi sudah hadir untuk bisa memberikan pencerahan kepada saya khususnya juga untuk masyarakat Kota Tegal dan lebih luas lagi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi terakhir Pak, mungkin ada semacam closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Monggo Pak Ketua Bungkar Yudi. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama JDIH kan walaupun ini adalah tapi sebelum saya bahas JDIH, yang pertama bahwa KPU kan bersifat hierarkis ya. Jadi dari KPU RI telah menelurkan payung hukum keputusan 134 ya, itu dasar dari pelaksanaan amanat peraturan presiden tadi sampai turun ke bawah di KPU kabupaten kota sehingga lahirlah JDIH lah. JDIH ini adalah kanal informasi dan dokumentasi hukum ya, sehingga semua publik masyarakat siapapun masyarakatnya bisa mengakses, tinggal membuka website JDIH, misal JDIH KPU Kota Tegal, tinggal buka aja. Dan KPU Kota Tegal juga tidak sekedar link website, mungkin kita juga share melalui media sosial ya Pak, bisa IG ya. Ini tambahan lagi podcast kira-kira kan itu. Jadi karena ini adalah podcastnya adalah podcast JDIH, maka lebih spesialis lagi ya, yang ditampilkan adalah terkait tadi dokumentasi dan informasi hukum lah ya, baik itu pilkada maupun kepemiluan. Jadi harapan saya dua kanal ya. Yang pertama adalah kanal informasi tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum, yang kedua adalah kanal podcast JDIH. Jadi masyarakat Kota Tegal pada khususnya dan masyarakat masyarakat rakyat Indonesia ya pada umumnya bisa mengakses ya
warga negara Iya. Indonesia. Tanpa kecuali ya. Tanpa kecuali. jadi bisa mengakses dua itulah kalau ingin mengetahui apa sih isinya JDH di KPU Kota Tegal. Mungkin itu aja, Mbak. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya mungkin Pak Mas Hadi mungkin ada harapan khususnya tentang JDIH kita sendiri, Betul, KPU Kota Tegal, atau mungkin tentang podcast JDIH KPU Kota Tegal yang saat ini kita tayang perdana ya Pak. Mudah-mudahan nanti berlangsung Iya. selamanya gitu ya Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Widya yang kedua kalinya itu. Untuk closing statement pada kesempatan siang hari ini, yang pertama saya menyampaikan terima kasih pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ya yang telah mensupport adanya podcast JDIH ini itu, termasuk tidak ketinggalan Kasubag hukumnya ya, terutamanya itu, kemudian teman-teman staf ya, teman-teman staf dari hukum TPP itu juga kami ucapkan terima kasih telah mensupport adanya kegiatan podcast JDIH ini. Tentunya harapannya adalah bisa berjalan secara istiqomah ya. Amin. Istiqomah intens ya, terus menerus, minimal tadi yang disampaikan bisa dilaksanakan sekurang-kurangnya sebulan sekali, atau kalau memang ada kebutuhan bisa 2 minggu sekali itu, karena kami perlu adanya persiapan dan kesiapan ya akan pemateri ataupun narasumber dalam mengisi podcast JDIH ini gitu. Kemudian yang kedua, tentu harapan kami dengan adanya podcast JDIH ini, segala informasi terkait hukum, baik itu peraturan perundangan maupun putusan-putusan KPU ataupun yang lainnya, itu bisa diakses itu ya, bisa diakses itu. Kemudian di sisi itu harapan ke depan dengan adanya podcast JDIH ini, kami bisa mendatangkan narsum yang lain di luar anggota KPU Kota Tegal itu. Namun memang untuk sementara ini barangkali narsum secara internal dulu itu. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan, kami bisa meminta waktu untuk narsum dari pihak eksternal itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian, Bung Karyudi dan Pak Mas Hadi atas pencerahannya. Dan Sobat JDIH dimanapun Anda berada, demikian tadi program podcast JDIH KPU Kota Tegal. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik khususnya terkait JDIH, apa itu JDIH, dan kalau memang masih belum memahami, bisa nanti mengakses laman resmi kami JDIH KPU Kota Tegal. Nanti linknya akan kami tulis ya, mungkin di bawah ini atau di sini atau di sini. Baik, terima kasih. Ya, yang jelas kalau nggak ketik aja di Google mungkin JDIH KPU Kota Tegal, nanti akan muncul, dan silakan klik di situ, atau bisa juga mengunjungi media sosial kami di Instagram ada, kemudian TikTok, dan ini akan tampil di YouTube tentu saja. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.